terkontrol, itu nanti kita bicara itu enak. Nanti bicara kepada pasien enak, dek atau kak atau mbak atau mas atau pak, monggo ini obatnya apa hari ini. Karena saya juga pernah dapat cerita ada yang tidak menerima, dia merasa sehat kan, memang aktivitas sehari-harinya tidak terganggu, tapi ya satu itu nggak mau minum obat. Jadi adiknya, yang teman saya itu adiknya melapisi obatnya itu atau diganti kapsul gitu. Kebetulan Mbak Yunya itu sakit lutut juga, jadi dibilang ini untuk lututnya gitu, jadi sedikit dibohongi dalam tanda petik. Kalau dia tahu itu rumah obat yang untuk kejiwaannya nggak mau minum. Kadang-kadang ada pasien yang seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini tantangannya. Jadi kalau tidak patuh seperti tadi sudah sempat saya katakan, bisa jadi kemungkinan untuk kambuh itu menjadi lebih besar, kemungkinan untuk menjadi tidak terkontrol itu lebih besar. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu mendapati yang didampingi ini sudah enak diajak komunikasi, maka penting untuk menyampaikan bahwa obat ini bisa jadi harus diminum hampir sepanjang masa begitu ya. Saya juga pernah membaca banyak cerita ya, orang-orang dengan gangguan kesehatan jiwa ini bukan berarti tidak bisa bangkit sama sekali. Jadi pernah ada cerita, beliau itu menulis satu buku pengalamannya ketika sedang tinggi itu apa yang dia rasakan, kemudian ketika dia sudah terkontrol dengan obat itu apa yang bisa beliau lakukan, itu jadi satu buku bestseller begitu deh. Jadi mungkin barangkali nanti bisa mulai dicoba atau mungkin sudah dicoba untuk bisa mengkomunikasikan terutama untuk obatnya gitu. Selanjutnya kalau dari data satu penelitian begitu ya, jadi ternyata kalau putus obat atau nggak minum obat itu angka kekambuhannya cukup tinggi. Di situ ada 70%. Artinya kemungkinan relapse atau kambuh dari pasien-pasien ini cukup tinggi kalau ternyata dia tidak mampu atau tidak patuh terhadap obatnya begitu. Nah ini kemudian kadang-kadang ketidakpatuhan itu banyak sebab ya. Saya tahu bahwa obat itu selalu ada efek samping, nggak ada obat yang nggak ada efek samping. Bahkan jamu yang dibilang nggak ada efek samping itu juga ada efek samping ya, kalau dosisnya nggak tepat begitu. Jadi misalnya seperti ini ya, nggak mau minum obat itu karena tadi tidak merasa sakit. Kemudian atau misalnya sebetulnya pasiennya terkontrol, tapi kalau ada temennya tahu, oh obatnya kok obat itu gitu.